Selamat sore semuanya. Ya, sore ini kita akan melanjutkan tema tentang kebahagiaan ya. Sudah bahagia atau belum bahagia ya, makanya perlu lanjut terus ya. Ya, jadi selama beberapa pertemuan yang sudah lewat, mungkin sudah 6 atau 7 seri gitu ya. Ya, ini kita pakai papan ya nanti ya. Saya nggak sempat bikin slide-nya. Jadi nanti saya coba catat beberapa hal. Ya, sudah mungkin 6 atau 7 seri ya, mungkin dengan Pak Doni mengenai happiness, mengenai ucapan bahagia. Nah, hari ini kita ingin lanjutkan. Kita coba lepas dari ucapan bahagia, tetapi topiknya masih sama ya, yaitu tentang kebahagiaan. Nah, kita ingin coba lihat versi kebahagiaan dari yang diajarkan di luar, yaitu khususnya pemahaman stoicisme ini ya. Boleh tahu di sini dari rekan-rekan yang hadir siapa yang cukup familiar dengan stoicisme? Atau ada yang sudah menjadi penganut stoik di sini? Ya, kita mesti ini ya, hati-hati ya, karena ya tadi dibilang memang oleh Dr. Diana bahwa stoik itu seakan-akan cukup mendingan begitu ya. Bahkan seolah-olah ada vocabulary Kristen di situ ya. Ada kata-kata dari iman Kristen. Tapi nanti kita akan lihat justru beda jauh ya. Jadi jangan sampai kita hidup sebagai orang Kristen, maksudnya kita mengatakan diri sebagai orang Kristen, tapi kita hidup malah seperti mirip orang stoik. Nah, ini bukan hidup yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, bicara iman Kristen bukan cuma pengetahuan, tapi berdampak sampai kepada hidup ya. Nah, saya coba ingin untuk membahas tentang stoik, kira-kira isinya seperti apa. Nah, nanti setelah itu kita akan coba kaitkan atau kita coba benturkan, kontraskan, bandingkan dengan iman Kristen ya. Jadi kita ingin lihat kalau iman Kristen seperti apa sih ya. Nah, dengan demikian kita bisa belajar untuk menyelidiki worldview dunia berdasarkan kacamata iman Kristen. Nah, ini yang saya coba lakukan. Semoga Tuhan pimpin dan ini juga tidak jadi terlalu teoritis, tapi juga mungkin bisa cukup sampai kepada rekan-rekan sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di sorga, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berbelas kasih sehingga hidup kami ya Tuhan benar-benar boleh menjadi hidup yang utuh di dalam Kristus. Bukan hidup yang fragmented, yang terpecah-pecah, di mana mungkin pengetahuan kami adalah pengetahuan iman Kristen, tapi cara hidup kami, cara kami berespon terhadap masalah, justru bukan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa memiliki hidup yang utuh, yaitu pengetahuan, iman, dan juga cara kami hidup benar-benar serupa dengan yang Kristus mau, serupa bahkan dengan Kristus sendiri. Kiranya Tuhan tolong pimpin, berkatilah waktu ke depan ini, beri hikmat bagi hamba-Mu, pimpinlah ya Tuhan apa yang harus dibicarakan, dan kiranya Tuhan yang boleh membuka juga pikiran kami. Mohon sekali lagi Tuhan berkati, sebagaimana Tuhan sudah memberkati waktu-waktu yang sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kita mulai dengan ini ya, kira-kira sejarah dari stoicisme ya. Ada yang sudah sempat baca buku yang diberitahukan sama Pak Doni kemarin, yaitu Filosofi Teras. Itu buku sudah cukup lama sih sebenarnya. Cukup lama itu maksudnya 2019 mungkin ya kalau tidak salah, tapi mungkin menjadi populer setelah tahun 2020-2021 oleh karena adanya COVID ya. Cukup deh gitu ya. Ya, nanti ini ada yang sudah sempat baca? Belum ya. Kalau mungkin baca bisa sangat membantu. Ada beberapa juga buku yang lain, cukup banyak buku tentang stoik di Gramedia ya. Ya, kita coba mulai dari sedikit sejarah ya. Jadi stoicisme ini mulai dari seorang pedagang yang bernama Zeno ya. Zeno ini dari Siprus. Konon katanya dia seorang pedagang di sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Apa yang dia perdagangkan yaitu ekstrak siput laut. Ya, jadi biasanya
ini siput diambil kemudian dipakai untuk jadi pewarna begitu ya. Ini ekstrak siput laut. Nah kemudian Zeno ini biasanya memperdagangkan siput laut ini ke berbagai tempat ya. Satu kali dia pergi ke Athena, kemudian kapalnya karam di sana. Nah maka kemudian Zeno akhirnya tidak bisa pergi ke tempat tujuannya, tidak bisa pulang juga ke tempat asalnya. Nah disitulah dia mulai belajar filsafat. Dan Zeno menjadi seperti guru pertama bagi filsafat Stoa. Jadi sejarahnya adalah dia biasa mengajar filsafat itu di teras begitu ya, teras alun-alun kota. Nah makanya namanya itu filosofi teras, karena biasanya mereka belajar berdiskusi di teras alun-alun kota. Nah dari situlah muncul nama filsafat Stoik ya. Nah setelah itu mulai muncul beberapa nama yang cukup familiar ya. Pertama misalkan Epictetus. Nanti kita akan lihat nama ini akan sering muncul nanti, Epictetus. Ada yang pernah dengar nama ini, Epictetus? Belum ada ya. Jangan ada yang pikir ini di Alkitab, nggak ada juga di Alkitab. Epictetus ini dia adalah konon katanya seorang budak, tapi sangat dicintai sama tuannya, sehingga akhirnya dia kemudian bisa belajar selama dia mengerjakan tugas sebagai budak. Dan ketika dia lepas, bahkan dia bisa jadi pengajar, jadi guru filsafat. Jadi ada Epictetus itu di sekitar tahun 50 Masehi. Kemudian ada Seneca. Nah Seneca mulai lebih terkenal lagi ya. Seneca ini seorang guru ya, di tahun 50-an juga di Kekaisaran Romawi. Setelah itu muncul nama seperti Marcus Aurelius. Ada yang cukup tahu nama ini? Ada ya. Kalau di GKY seberang kita ini pendetanya Yohanes Aurelius. Nah ini tidak bersaudara sama Marcus Aurelius ya. Ya jadi Marcus Aurelius ini seorang kaisar. Ya, kaisar di tahun 160-an sampai 180 Masehi. Nah dia adalah seorang penganut stoicisme. Jadi orang-orang ini mereka mengajar, mereka menganut stoicisme. Kenapa? Karena di masa-masa itu adalah masa peperangan dan krisis di daerah Yunani. Ya, saudara bisa cek lebih jauh kira-kira ada perang apa saja, tapi ada banyak perang antar tempat di situ ya yang terjadi di daerah Yunani. Sparta, mungkin ada Athena, Pireus dan lain sebagainya. Nah, jadi yang mereka ingin cari itu adalah bukan damai sejahtera di akhirat ya, tapi mereka ingin mencari damai sejahtera di saat ini. Ya, jadi tujuan dari nanti kita akan lihat ya, tujuan dari filsafat Stoik ini adalah ingin mencari damai di zaman sekarang, di waktu saat ini dan sekarang. Ya, kita percaya bahwa di dalam Injil damai juga bukan hanya nanti ya, tapi damai juga sejak dari saat ini dan sekarang, ya kan? Ini yang tadi saya bicarakan tentang hidup kekal. Nah, jadi bagi mereka ya damai di akhirat itu sudahlah terlalu jauh. Sekarang ini banyak kesulitan, banyak perpecahan, banyak peperangan. Bagaimana kita bisa damai saat ini? Ini rada mirip dengan zaman kita saat ini kan ya. Zaman kita saat ini kan juga banyak perang ya. Meskipun perangnya belum perang besar ya, tetapi ada beberapa perang di beberapa tempat, kekacauan politik, kekacauan militer dan lain sebagainya. Nah jadi termasuk COVID itu sendiri ya. Makanya kenapa filsafat Stoik ini jadi sangat populer di masa-masa COVID ya. Nah ternyata zaman ini ada cukup banyak ya penganut Stoik. Ya menurut buku yang dibaca antara lain Bill Clinton, katanya ini penganut Stoik ya. Kemudian ada artis Anna Kendrick, katanya ini juga penganut Stoik. Ada aktor Tom Hiddleston, ada yang tahu? Yang main Loki ini ya. Ini katanya penganut Stoik ya. Termasuk J.K. Rowling katanya. Tetapi menurut saya J.K. Rowling sangat banyak dipengaruhi oleh iman Kristen ya. Anyway, jadi ya ini katanya jadi ada banyak orang yang saat ini cukup banyak dipengaruhi oleh
filsafat Stoik. Lihat saja tadi ya, nama-nama yang terkenal itu mereka penganut Stoik, maka tidak heran kalau filsafat ini bisa menjadi populer. Nah, jadi apa tujuan dari filsafat Stoik ini? Tadi sudah sempat disinggung ya, yaitu untuk mencapai kebahagiaan saat ini. Ini bagi mereka tujuan tertinggi manusia. Nah, jadi apa tujuan tertinggi manusia? Yaitu mendapatkan kebahagiaan. Kapan? Saat ini. Yang nanti tentang mati bisa bahagia, sudahlah, itu nanti dulu. Ini agak mirip seperti Confucius. Kalau kita ketemu orang China mainland, terus kemudian mereka itu penganut Confucius, maka Konfusianisme ya, maka mereka itu tidak akan terlalu pusing dengan hidup setelah kematian. Yang mereka pikir adalah hidup saat ini. Jadi kalau kita bicara, ya nanti ada sorga setelah mati, bagaimana nanti hidupmu? Mereka mungkin bisa bilang, ini pernah terjadi, saya pernah ngobrol seperti ini karena ada beberapa teman kuliah yang dari mainland China ya. Mereka akan bilang, saat ini aja nggak bisa selesai begitu ya. Saat ini saja pusing kok. Ngapain memusingkan yang hidup setelahnya nanti? Lebih baik kita pikirkan hidup saat ini. Nah, jadi ini bagi Stoik seperti ini juga. Nah, kalau bagi kekristenan ini unik ya. Kekristenan justru dua-duanya. Jadi hidup sekarang dipengaruhi oleh hidup yang nanti itu. Jadi eskatologi menerangi hidup kita saat ini kan. Kita tahu kita sudah diselamatkan, kita tahu kita diberi jaminan kekal. Nah, ini memberi kekuatan bagi kita untuk hidup saat ini. Nah, jadi eskatologi bagi kita orang reform itu bukan sesuatu yang kita nanti pikirkan kalau sudah dekat kematian, bukan. Tapi eskatologi menjadi kekuatan bagi hidup kita saat ini. Karena Tuhan sudah menjamin hidup saya, maka saya mau berjuang hidup bagi Kristus saat ini. Nah, ini mirip seperti Paulus katakan kan di surat 1 Korintus ya. Aku sudah diberikan anugerah, kasih karunia, makanya saat ini aku kerja apa? Kerja lebih keras dibandingkan dengan yang lain. Tapi bukan karena aku yang hebat, karena kasih karunia yang bekerja di dalamku. Nah, jadi direlativisasikan lagi oleh Paulus. Bukan karena aku yang paling pekerja keras, bukan, tapi karena kasih karunia. Kasih karunia yang mana? Yang Tuhan sudah janjikan nanti setelah kematian. Nah, ini yang mempengaruhi hidupku saat ini. Nah, jadi kekristenan lebih tinggi nilainya, lebih mulia dibandingkan dengan Konfusianisme ataupun Stoicisme ya. Ya, jadi bagi mereka ingin mencari kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu bagaimana ya? Didapat lewat apa? Didapat lewat menyingkirkan emosi-emosi negatif. Nah, ini kunci di dalam Stoicisme ini ya. Ada emosi-emosi negatif yang harus disingkirkan. Nanti kita akan diberikan latihan-latihannya ya. Bisa dilatih di rumah ya. Jadi emosi-emosi negatif inilah yang membuat orang itu tidak bahagia. Misalkan ambil contoh emosi negatif ya, marah misalkan ya. Marah, kecewa, sedih, ini emosi negatif. Nah, jangan ada emosi negatif. Karena kalau ada emosi negatif, diri jadi tidak tenang. Nah, kalau diri tidak tenang, maka jadinya apa? Tidak bahagia kan ya, tidak happy. Jadi emosi negatif ini mesti disingkirkan, harus disingkirkan. Kalau kita bebas dari emosi negatif, itu namanya kemerdekaan. Itu namanya kemerdekaan. Jadi ada dua kata kunci ya. Ataraksia dan juga bebas atau merdeka, yaitu autarkeia.
Jadi orang yang bahagia, orang yang juga bebas. Bebas dari apa? Bebas dari emosi negatif. Ya, jadi ini tesis utama dari stoicisme. Ingat, mereka dalam konteks perang, dalam konteks yang bergejolak, maka mereka ingin cari kebahagiaan. Tapi kebahagiaannya dari mana? Dari luar atau dari dalam diri? Dari dalam, ya, dari dalam. Nanti kita akan lihat ini lebih jelas lagi. Oke, sekarang kita coba petakan beberapa aspek dari filsafat Stoik ini. Yang pertama adalah aspek kosmologi. Kosmologi maksudnya aspek tentang alam ini. Ya. Nah, ini penting karena nanti akan mempengaruhi bagaimana manusia hidup. Nah, jadi dari alam mempengaruhi hidup manusia. Bahkan bagi orang Stoik ini sebenarnya saling berkait. Nah, kita coba petakan sendiri-sendiri sehingga kita bisa lebih lihat dengan jelas. Ya, kosmologi ya. Kosmologi ini dikatakan seperti ini. Alam ini diatur oleh yang namanya ratio atau logos. Nah, ini mirip seperti Yohanes pasal 1 ya. Jadi alam ini diatur oleh logos. Nah, tetapi yang menarik adalah, atau yang membedakan mereka dengan kita iman Kristen, kalau kita logos itu personal atau impersonal? Personal kan ya, yaitu Kristus ya, firman yang jadi manusia. Nah, kalau bagi orang Stoik ya, logos itu tidak personal. Jadi mereka percaya ada satu kekuatan rasional yang mengatur alam semesta ini. Nah, itu namanya logos. Nah, makanya misalkan bisa ada yang namanya biologi gitu ya. Berarti ilmu tentang alam ya. Kemudian misalkan musikologi, ilmu tentang musik. Apapun lah kita bisa tambah, psikologi lah dan lain seterusnya, ilmu tentang masing-masing itu. Nah, jadi setiap bidang itu punya rasionya sendiri. Setiap bidang itu punya pikiran rasionalnya sendiri. Setiap bidang itu diatur oleh logos. Jadi ada percikan-percikan logos di dalam setiap bidang, termasuk di manusia. Ya, termasuk di dalam manusia. Jadi rasio yang besar ini, logos ini bisa ditemukan di dalam segala sesuatu. Di langit, pergerakan benda-benda di langit, di dalam tanah, mineral-mineral, di dalam binatang, tumbuhan, termasuk manusia. Jadi ini yang mereka percaya. Jadi stoicisme ini cukup integratif ya, pengertian filsafat mereka, yaitu diikat oleh logos ini. Nah, makanya kalau kita coba studi kitab atau Injil Yohanes, kemudian studi khususnya tentang istilah-istilah yang Yohanes pakai, maka istilah-istilah yang Yohanes pakai itu sengaja untuk counter apa yang dipahami oleh orang-orang zaman saat itu. Ya, misalkan ide tentang logos tadi di counter oleh Yohanes kan ya. Jadi logos yang sejati itu bukan seperti yang dipercaya oleh orang Stoik, tapi logos yang sejati adalah ini, Kristus. Dia pencipta. Engkau memang cukup memahami bahwa logos ini yang mencipta segala sesuatu, betul. Tetapi dia pencipta yang personal. Bahkan dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia. Nah, jadi ini Injil Yohanes. Injil Yohanes counter kosmologinya orang Stoik saat itu yang sangat populer di masa saat itu. Masa tahun 90-an ya, Yohanes menulis. Itu berarti ya mirip-mirip seperti masanya Seneca, masanya Epictetus yang banyak mempengaruhi filsafat Yunani saat itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini yang pertama ya. Alam ini diatur oleh yang namanya logos ini ya. Kedua, di dalam kosmologi,
Stoicisme ini percaya yang namanya determinisme. Ya, determinisme. Nah, ini kita mungkin cukup familiar ya. Apa itu determinisme? Ada yang tahu determinisme? Bukan determin ya, lain itu orang yang gigih ya. Determinisme itu berarti ya agak ada kaitan dengan determin itu juga sih. Yaitu segala hal sudah teratur semua ya. Ada cause and effect-nya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Wah, agak mirip dengan iman Kristen nggak ya? Nggak ada yang kebetulan ini ya. Tidak ada insya Allah di sini ya. Ini kedaulatan Allah ini. Kalau kita mau coba pakai istilah iman Kristen. Tapi beda, ini beda ya. Stoicisme antara iman Kristen. Nah, tapi kita coba lanjutkan dulu determinisme ini. Nah, jadi karena segala sesuatu itu ada keterkaitannya, implikasinya apa ya? Implikasinya adalah manusia itu harus hidup selaras dengan alam. Selaras dengan alam. Jadi dulu waktu saya sekolah, selaras dengan alam ini maksudnya buang sampah jangan sembarangan, itu selaras dengan alam ya. Tapi selaras dengan alam yang dimaksud oleh stoicisme ini adalah kita tidak perlu menyesali atau menangisi atau mencemooh kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Ya itu memang sudah demikian. Nah, kita ada nggak yang seperti itu ya? Ya sudah kedaulatan Allah lah memang gitu ya. Ya sudah Tuhan atur kok. Ngapain sih kamu ini ngomel-ngomel? Belajar itu reform teologi, kedaulatan Allah. Itu yang bisa membuat kamu stabil. Nggak usah ngomel-ngomel. Nah, ini orang stoicisme seperti begitu kira-kira ya. Dunia ini sudah diatur. Oleh siapa? Ya nggak, mereka kalau mau bilang Tuhan oke juga, tapi bagi mereka ratio atau logos itu yang paling utama, yang impersonal. Jadi hidup kita ini selaras dengan alam. Nah, tadi makanya saya bilang dari kosmologi mempengaruhi cara kita hidup atau antropologi ya. Semoga nggak ini ya, nggak ribet ya. Tapi sekali lagi ya, alam mempengaruhi cara kita hidup ya. Jadi kita tidak perlu melawan alam. Justru yang kita harus lakukan adalah ikut alam. Ikut alam, selaras dengan alam. Karena dunia ini sudah diatur memang. Sudah diatur. Bahkan mereka memberikan istilah ini ya. Jadi determinisme dan ini providence ya. Ini istilah yang kita pakai juga kan dalam teologi reform ya. Ada providensi Allah. Ada tangan Allah yang mengatur. Mereka tidak harus terima itu Allah yang personal, tetapi yang mereka pegang adalah ratio itu atau logos itu yang mengatur. Nah, nanti ya coba kita akan bahas ya. Mungkin bisa dicatat poin ini. Apa beda dengan providensialisme iman Kristen? Nah, coba nanti kita pikirkan ya. Apa bedanya dengan iman Kristen? Kalau nggak beda, ya kita akhirnya bukan menghidupi iman Kristen, kita menghidupi stoicisme. Ya, nanti kita akan sama-sama renungkan ya bagian ini. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tentang antropologi, tentang manusia. Jadi setelah alam, sekarang manusia. Nah, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Nah, jadi stoicisme ini mulai dengan mengkomparasikan atau membandingkan manusia dengan binatang, sehingga manusia itu bisa didapati apa yang menjadi identitasnya atau jati dirinya. Nah, jadi yang membedakan manusia dan binatang itu adalah nalar, akal sehat. Jadi betul memang di binatang itu pun ada percikan logos ya. Misalkan kan kita tahu istilah zoologi kan ya. Ilmu tentang binatang gitulah ya, zoologi kan ya. Nah, jadi binatang itu memang ada percikan logos ya. Tetapi manusia itu beda dengan binatang dalam hal manusia punya kemampuan untuk mengolah nalar ini, kemampuan untuk mengolah akal sehatnya.
Nah, jadi biasanya disebutkan manusia itu khas, manusia itu unik karena dia punya mind, jiwa yang rasional. Nah, jadi secara vocab memang mungkin agak mirip-mirip ya. Binatang kan juga punya percikan logos, berarti punya nalar juga. Iya betul, tetapi manusia ini bisa mengelolanya. Nah, ini yang membuat manusia beda dengan binatang. Ya, jadi manusia itu ada rasio. Ada rasio di situ. Manusia itu punya akal sehat. Nah, maka nanti stoicisme itu akan sangat bersandar kepada cara pikir. Cara pikir. Ya, karena ini yang membedakan manusia dengan binatang. Ini yang membuat manusia unik. Ini yang membuat manusia sebagai ciptaan yang tertinggi. Kira-kira demikian ya. Manusia bisa berpikir dan berpikir sehingga akhirnya bisa selaras dengan alam. Nah, tadi kan ya, manusia mesti selaras dengan alam. Nah, bagaimana supaya manusia selaras dengan alam? Dia mesti pakai nalarnya, pakai rasionya, pakai akal sehatnya. Lawannya apa ya? Lawannya adalah manusia jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Manusia jangan dikuasai oleh tadi emosi-emosi negatif itu. Kalau dia dikuasai oleh emosi-emosi negatif, maka manusia menjalankan tugasnya sebagai manusia tidak, ya. Manusia akhirnya gagal menjalankan tugasnya, gagal menjalankan apa yang seharusnya menjadi kualifikasi baginya. Ya, jadi ini yang penting untuk kita pahami ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Di dalam manusia tadi dibilang dia mampu untuk mengontrol nalarnya, ya kan? Mengontrol rasionya supaya bisa selaras dengan alam. Nah, bagi orang stoik itu namanya ada satu pengontrol di dalam jiwa manusia. Ada satu pengontrol dalam jiwa manusia ya. Ada satu komando di dalam jiwa manusia. Dan inilah yang membuat manusia itu bisa beda dengan binatang dan membuat manusia bisa hidup bebas dan bahagia. Apa namanya? Ini namanya hegemonikon ya. Jadi hegemonikon itu apa ya? Sulit juga diterjemahkan. Tapi kira-kira begini ya, hegemonikon itu seperti kalau oktopus itu kan ada 8 kaki gitu ya. Terus kan ada tengah-tengahnya ya badannya. Nah, hegemonikon ini badannya. Jadi kakinya ini apa? Bagi orang stoik ini panca indera. Nah, jadi manusia itu kan terima impresi. Manusia terima kejadian-kejadian. Nah, maka ini diproses oleh intinya ini yaitu hegemonikon ini untuk kemudian manusia bisa mengolah nalarnya. Nah, nanti ini akan makin jelas ketika muncul latihan-latihannya ya. Jadi misalkan contoh ya. Kalau ini contoh rada ekstrim ya. Misalkan ini karena tadi saya barusan pimpin kremasi ya. Kemudian misalkan ada orang yang kita kasihi meninggal ya. Nah, bagi orang stoik begini. Cukup bilang saja, ya memang dia sudah meninggal, dia sudah tidak bernafas. Jangan kamu kelola itu kemudian mengatakan bahwa aduh kasihan ya. Saya sekarang sudah ditinggal oleh sahabat saya misalkan. Aduh kasihan ya, ini bagaimana ini saya menghadapi hidup saya selanjutnya karena orang yang saya kasihi sudah tidak ada. Saya bisa ada kekuatan tidak ya? Nah, ini mesti diatur sama hegemonikon itu. Jangan sampai berpikir demikian. Kamu mesti olah nalar kamu supaya cocok dengan alam. Nah, alam sudah atur orang yang kamu kasihi sudah meninggal kan? Ya udah kamu terima saja. Ya sudah meninggal. Tidak usah sampai ada perasaan pemikiran yang seperti tadi. Karena itu akan buat kamu jadi apa? Ya jadi emosi gak sehat lagi kan. Jadi kecewa, jadi sedih, jadi terikat dengan keadaan. Oh jangan demikian. Itu kamu tidak bahagia, tidak merdeka hidupmu.
Nah, jadi ya saya kira rekan-rekan sudah makin lebih memahami ini ya. Ya, jadi hegemonikon, pengontrol itu, komando itu ya, seperti oktopus tadi atau seperti laba-laba juga ya, punya banyak jaring. Nah, ini tubuhnya. Ya, panca indera masuk, kita terima impresi dari berbagai kejadian, keadaan. Nah, sekarang diolah oleh center dari pikiran kita tersebut, center dari nalar kita. Jadi Stoik mau agar jiwa kita itu benar-benar sesuai dengan kodrat yang seharusnya, kodrat yang rasional. Bagaimana bisa rasional? Sesuaikan dengan alam. Nah, sekarang kita masuk kepada subtema berikutnya mengenai manusia ya, yaitu tentang kebebasan. Kebebasan. Nah, tadi kebebasan berkaitan dengan bahagia, kan ya? Orang yang bebas adalah orang yang bahagia. Siapa orang yang bebas? Lepas dari emosi-emosi yang negatif itu. Nah, sekarang Stoik mengajar seperti ini. Dalam kita menghadapi keseharian kita, ada hal-hal yang kita itu kita punya kendali. Ya, ada hal-hal yang kita punya kendali. Dan ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi yang kita bisa kendalikan apa? Ada yang bisa tebak? Tadi sudah dari tadi kan dibahas. Yang kita bisa kendalikan adalah apa? Nalar kita ya, mindset kita. Itu yang bisa kita kendalikan. Nah, ada banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan ya. Misalkan contoh tindakan orang lain itu kita tidak bisa kendalikan. Opini orang lain, reputasi orang lain, kita tidak bisa kendalikan itu. Nah, ini makanya zaman sekarang kenapa stoicisme juga sangat sangat booming, karena zaman sekarang zaman sosial media kan ya. Terus orang kan sering dikasih komen lah, apalah. Saya juga nggak ikut sosial media ya, cuma yang saya tahu ya begitu ya, dikasih komen, kemudian orang bisa rasa diri tidak berharga misalkan, sampai akhirnya bisa bunuh diri. Ya kan itu kita cukup sering dengar ya. Nah, maka stoicisme coba menjaga ini, jangan sampai terjadi begitu. Nah, jadi dia coba kategorikan hal-hal yang ada di luar itu adalah hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikendalikan. Opini, tindakan orang lain, reputasi kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi kita saat lahir, itu kita tidak bisa kendalikan. Apalagi gejala alam, tidak bisa kita kendalikan. Nah, memang mungkin kita bisa argue sedikit ya. Loh, kalau kesehatan, kekayaan, kepintaran, kesuksesan bisa dong kita kendalikan, bisa tidak? Ya, ada bisanya kan. Misalkan kita mau sehat, makan yang baik, yang beres begitu ya. Kita mau sukses, ya kerja keras. Ini kan kita bisa kendalikan. Tapi bagi orang stoik begini, oke, memang kamu bisa kendalikan, tapi kamu kendalikannya itu cuman untuk memperolehnya kan. Tapi bisa nggak kamu mempertahankannya misalkan? Belum tentu juga kan. Misalkan orang kaya dalam satu malam tokonya misalkan bisa kebakaran. Nah, itu bisa nggak dikendalikan? Nggak bisa. Jadi berarti kamu cuma bisa memperoleh tapi tidak bisa mempertahankan. Nah, itu sama saja kan, kamu juga tidak bisa kendalikan. Jadi maksud dari stoik ini apa sih? Yaitu jangan kita diikat dengan hal-hal yang kita sebenarnya tidak bisa kendalikan. Jadi mari kita fokus saja kepada bagaimana mengolah nalar kita. Ini yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Ini satu-satunya kendali yang kita punya, mengolah nalar kita. Kalau di luar ini kita tidak bisa kendalikan sama sekali. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan hal-hal di luar. Jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh dengan hal-hal di luar. Jadi dipengaruhilah hanya oleh nalarmu saja, oleh cara berpikirmu saja. Ya, kita coba sampai sini dulu ya. Kita coba sampai sini dulu.
Sebenarnya ada emergency, saya mesti ambil charger karena nggak di charge. Tapi kita bisa coba diskusi kali ya dengan kiri kanan kita. Kira-kira sampai sejauh ini bagaimana kita menilai stoicisme dengan iman Kristen? Atau sebelum ke situ, coba kita pikirkan, kita sampai, jangan-jangan kita sudah ada hal-hal yang kita kerjakan sudah mirip seperti orang stoik gitu ya. Kita sudah rada terpengaruh nggak kira-kira? Boleh? Coba ya kita diskusikan hal itu. Jadi dua hal ini dulu ya. Yaitu yang pertama, kita sudah seberapa terpengaruh? Kalau enggak ya bagus gitu ya. Atau yang kedua adalah bagaimana kita melihat sejauh ini dari kacamata iman Kristen. Nah, kita coba lanjut dulu ya dengan diskusi ini. Silakan mungkin di kiri dan kanan, muka belakang silakan atur, kira-kira bisa diskusi dengan siapa. Nggak perlu inilah ya, nggak perlu atur nomor dan seterusnya ya. Sudah pemuda kok. Ya, silakan ya. Ya, kira-kira mungkin 5-7 menit, terus kemudian kita lanjutkan kembali.